ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ابن مسلم رحمه الله حدثني أبو طاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر عن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مغفرة ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Menjelaskan bagaimana dia mengatakan amin tadi. Atani Jibril faqala ragima anfu rajulin fa fi hadha lafaz lam yudkar ba'uda lakin yakfi bi lafaz ragima anfi rajulin bi makna al-ihanah adraka ramadan falam yukfar lahu au fa abadahu Allah idan huna laisa ba'uda faqat walakin fa abadahu Allah. Semoga Allah menjauhkan dia. Idan huna asrah min riwayat Abi Hurairah fi hadis Abi Hurairah buida. Siapa fa'ilnya tidak diketahui. Di sini Allah dengan jelas menyebutkan fa'abadahullah. Semoga Allah menjauhkannya. Bimakna abadahullah min rahmatih au minal khair. Qala amin, maka poin pendalilannya jelas. Dan ini akan terulang lafadznya sehingga kita tinggalkan nanti. Faqultu amin wa ragima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahu aljannah au fa'abadahu Allah. Maka yang kedua, mendapati orang tua tetapi tidak menyebabkan masuk surga, bahkan malah di dunia dia menjadi batu. Siapa? Maling kondang. Maling yang terkenal, maling kondang. Itu cerita orang awak ya. Benar apa enggak? Ada buktinya. Taib. Di mana? Di Teluk Bayur. Hah? Di pantai mana? Pantai Air Manis. Di Padang juga. Kabupaten apa? Pariaman. Oh, di Padang Kota malah. Khair insyaallah. Maka di sini didoakan oleh Nabi sehingga di dunia menjadi batu dan di hari akhirat dijauhkan dari rahmat. Alhasil ini hanya sekedar peringatan, mungkin hanya legenda, just the legend. Bukan hakikah. Yang penting di pelajaran kita hadis ini didoakan oleh Nabi keburukan dan dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Yang mempunyai orang tua malah menyebabkan dia diadab di dunia sebelum di hari akhirat. Wa rajulun dzukirta indahu falam yusalli alaik fa'abadahu Allah qala amin. Faqultu amin. Maka begitu pun yang ketiga, seseorang muslim disebutkan namamu wahai Muhammad. Kemudian dia tidak menyebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak menyebut salawat. Disebutkan nama Nabi, tidak menyebutkan salawat, ini pun mendapatkan keburukan. Maka hadis ini dari Ammar ibn Yasir, hadis yang dhaif. Karena Muhammad ibnu Ammar, anaknya Ammar ibn Yasir, seorang tabi'i, di mana dia unknown, tidak diketahui kedudukannya. Maka dia majhulul hal, tidak diketahui keberadaannya, bagaimana kedudukannya. Adapun anaknya Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah rawi yang thiqah. Maka hadis ini dhaif karena
anaknya Ammar yang bernama Muhammad ibni Ammar ibni Yasir tidak diketahui oleh para ulama. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga, karena hadis ini makna-maknanya sama sehingga kita baca. Hadis yang ketiga di dalam matan disebutkan dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Syahin di dalam kitabnya Fadhailus Syiyam. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ziyad An-Naisaburi, haddatsana Hajib ibnu Sulaiman, haddatsana Ibnu Abi Fudaik, haddatsana Salamah ibnu Wardan an Anas ibni Malik. Raqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mimbara fartaqa darajah. Summa qala amin. Sumartaqa darajah ukhra. Summa qala amin. Sumartaqa darajah ukhra. Summa qala amin. Di sini faidah tambahannya, selain menjelaskan Nabi itu naik tangga mimbar, di sini disebutkan di saat dia amin yang pertama naik di tangga yang pertama, amin yang kedua di tangga yang kedua, amin yang ketiga di tangga yang ketiga. Ini tambahan dari riwayat Anas ibnu Malik yang akan kita jelaskan sekarang. Sumastawa fajalasa. Kemudian setelah Nabi sampai kepada yang terakhir dia duduk. Dan tentunya duduknya di tingkat yang ketiga. Bokongnya Nabi di yang ketiga dan kakinya di yang tangga kedua. Seperti di depan kita. Dan seperti di saat saya duduk di khutbah istirahat dari pertama dan yang kedua duduk. Maka Nabi setelah itu pun duduk. Maka di sini Nabi menjelaskan keadaannya bukan di saat turun, justru di saat duduk. Faqala ashabuhu alama amanta ya Rasulullah. Atas apa kamu mengaminkan tiga perkara ini? Qala atani Jibril faqala li ragima anfu rajulin dukirta indahu falam yusalli alaik. Qala faqultu amin. Summa qala ragima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhil al-jannah. Faqultu amin. Qala ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Maka di sini wajah pendalilan sama. Amin. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu ay huwa lam yasum Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Syahin di Fadhail Syahri Ramadan dan Ismail ibnu Ishaq di Fadlus Shalah dan juga Abu Bakar Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Fawaid Asy-Syahir, yang mana sanadnya semuanya bertumpu kepada Salamah ibnu Wardan sami'tu Anas ibni Malik. Wa hada sanad dhaif. Salamah ibnu Wardan huwa illatuhu, dia penyakitnya. Maka Salamah ibnu Wardan Al-Laitsi, seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Anas ibnu Malik, telah didhaifkan oleh para ulama. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, laisa biqawi. Tadabbartu hadithahu fawajadtu amataha munkarah la yuwafiq hadithahu an Anas. Hadits as-siqat. Maka Abu Hatim memeriksa periwayatannya dari Anas banyak menyelisihi dari muhaditsin yang lain. Maka begini cara dari seseorang menghukumi fulan dhaif di zamannya, seperti kita di sini yang belajar dengan kita baik di online ataupun offline di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang meriwayatkan dari hadis-hadis kita semuanya kompak. Namun di saat dalam tasmi ataupun periwayatan hadis selalu ada tambahan. Abu Thahir jadi Abu Thahar, yang tadinya an menjadi ibn, yang tadinya anak, fulan ibnu fulan jadi fulan an fulan. Orang ini selalu menambah-nambahkan.
Orang ini selalu aneh. Nah, orang-orang yang aneh di dalam matan, di dalam sanad terdapat keganjilan, bisa didhaifkan. Maka semua orang meriwayatkan an Abu Thahir, dia Abu Thahar. Ataupun an Muhammad ibni Fulan, dia katakan an Muhammad an Fulan. Yang tadinya nama bapaknya dijadikan hadis dari seseorang yang lain. Maka akhirnya dia bisa didhaifkan. Semua muridnya Sa'id meriwayatkan dari kitabnya yang ditulis sama, mempunyai fotokopian sama, namun hafalannya lain, namun meriwayatkan hadis lain. Maka awas, jangan sampai kalian didhaifkan. Dan ihfad sawa. Gak ada orang muhaddis menghafal 5 menit, setelah itu main-main. Pas ditasmi ya Abu Thahir jadi Abu Thahar. 5 ada yahfad 5 daqa'iq. Anta Imam Al-Bukhari, atau anta Imam Syu'bah, atau anta Asy-Sya'bi Amir ibnu Sarahil. Maka para ulama mengulang-ulang. Imam Az-Zuhri dan yang lainnya mengulang-ulang. Bahkan Imam Az-Zuhri yasta'in bi khadimih. Dia mendatangkan budak beliannya. Kemudian dijadikan budak beliannya itu pendengar setia. Dia baca haddatsana fulan an fulan an fulan. Paham? Paham. Haddatsana fulan, sebelum dia mengisi kajian hadis, dia jadikan si budak-budak beliannya ini pemirsa. Jadi dia latihan dulu. Amma hada yahfad hadis 5 daqa'iq wa ba'da dzalik yal'ab. Salah saat. Pas tasmi ya Abu Thahir jadi Abu Thahar. Wa ila akhir. Idan ma yanfa. Fa kasratul mukhalafa anta ma'an nas akharin du'ifa. Maka jika orang yang seling membawa perkara yang aneh berbeda dengan yang lainnya akan didhaifkan. Misalnya terjadi soal jawab di antara kalian, afwan, hadis nomor demikian yang disebutkan oleh Ustadz itu bagaimana keadaannya? Orang yang sering membawa hafalan yang aneh tadi mengatakan demikian, ruh min huna, pergi dari sini. Kamu ngaco, hafalannya aja rusak. Gimana mau ngasih tahu saya tentang sanad ini? Halas lam yukbal. Min haitsu muamalah anta dhaif, leis anta daiman ta'ti bi ziyadah an fulan au ta'ti bi iklab as-sanad, taklib as-sanad, tertukar sanadnya. Yang harusnya gurunya menjadi muridnya, muridnya menjadi gurunya, seperti itu. Faidan intabihu. Maka di sini Salamah ibnu Wardan didhaifkan dikarenakan Abu Hatim memeriksa periwayatan dari Anas, maka periwayatannya banyak berkesendirian dari riwayat yang lain dari Anas. Murid-muridnya Anas banyak, Qatadah, Humaid, At-Tawil, dan yang lainnya. Maka riwayat Salamah ibnu Wardan berkesendirian, maka didhaifkan oleh para ulama. Li'anna ya'ti bil manakir, ya'ti bil gharaib. Dilempar hadisnya, hadis Anas tidak dipakai. Karena para tabi'in yang meriwayatkan dari Anas semuanya datang dengan benar kecuali dia. Dan hadal hadis dhaif min tariq Salamah ibnu Wardan. Berarti sudah berapa hadis kita? 3 hadis. Iya. Abu Hurairah, kemudian hadis Ammar, kemudian hadis Anas. Sekarang masuk kepada hadis yang keempat. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala fil Adabil Mufrad. Intabih. Idza qulna lakum fil matan qala al-Imamul Bukhari rahimahullah alal itlaq, secara mutlak, maknahu madza akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Hada idza qultu alal mutlaq qala al-Imamul Bukhari khalas bimakna fi sahihihi, maknanya sahih. Walakin idza qulna fil Bukhari ma'a takyid, madza
fil adabil mufrad idan laisa fi sahihihi au fi tarikh al-kabir karya Imam Al-Bukhari idan laisa fi sahihihi au fi kitabihi khalqu af'alul ibad dari akidah idan laisa bi sahihihi fi sahihihi la au kadalika kitab as-shalah khalfal imam falaisa fi sahihihi. Maka bagaimana keadaannya? Bisa jadi dhaif. Karena Imam Al-Bukhari tidak mensyaratkan di dalam Adabul Mufrad, di dalam kitab Tarikh Al-Kabir, di dalam Khalqu Af'alul